Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita akan kembali mengomentari video hitam paragi yang berjudul Agustan mualaf mantan pendeta minta anunya di poligami. Jadi di sini kayaknya Paragi ini marah-marah guys sama kok Agustan ya, karena ya biasalah kalau orang-orang ini ya ada kayak Paragi ini, Luis Prasetyo gitu kan, atau di Juli dan lainnya itu kalau lihat mualaf tuh panas guys, mereka tuh panas gitu kan, panas. Jadi pasti akan di mereka framing kalau mualafnya entahlah bodoh, entah tipu-tipu, lalu macam-macam lah pokoknya kan, framingnya tuh kejam gitu loh, sadis gitu kan. Nah, jadi itulah tanda mereka tuh nggak suka kalau ada yang mualaf gitu kan, pasti kan mereka serang habis-habisan secara berjamaah gitu kan. Nah, masuk ini gitu kan. Nah, di sini ya kelihatan panas banget nih si Paragi ini gitu kan. Jadi ya bahkan ini saya belum pernah lihat dia bikin konten seperti ini gitu kan, jadi langsung to the point gitu loh guys, luar biasa ya kan, langsung to the point. Nah, ini jarang-jarang sekali Paragi seperti ini. Biasanya itu kan gaya dengan gaya sok elegan gitu kan, sok cerdas gitu kan, ini langsung aja straight to the point. Nah, di sini saya kaget gitu guys ya, kok gini Paragi gitu kan. Aduh, emang di sini dia udah kebakaran, bukan jenggot ya, udah kebakaran kepala guys. kita langsung tonton video, bisa kita komentar guys. Gus, saya langsung aja to the point. Saya nggak tahu apakah kamu kepahitan karena ditinggal oleh mantan istrimu. Tetapi saya berasumsi bahwa kamu masih ada... Ditinggal mantan istri itu nggak ada masalah guys ya. Ini dunia cuma sementara bro ya. Dunia cuma sementara ya. Umat Islam itu ya. Saya ditinggal istri pun nggak masalah. Kenapa? Makanya itulah kenapa Tuhan itu menciptakan bidadari. Jadi kalau istri ninggalin Anda nggak masalah ya. Di surga nanti ada yang bakal jomblo, ada bidadari yang menggantikannya. Tapi kalau wanita itu taat pada Anda ya, taat pada Anda sebagai suami, ya kan? Itu dia nanti di surga akan jadi ratu bidadari bagi Anda. Ada rajanya dan dia ratunya. Tapi kalau dia meninggalkan Anda, berarti dia tidak jadi ratu Anda. Anda bebas memilih dari bidadari yang Allah ada sediakan untuk Anda pilih jadi ratu Anda. Ini no problem gitu kan. Jadi bagi Islam itu tidak ada pusing-pusing guys ya. Beda dengan mereka. Jadi kalau mereka itu ya ditinggal istri mereka galau. Kalau mereka ini gitu kan ditinggal istri ya galau gitu kan. Kenapa? Karena juga nanti mereka tidak ada dapat apa-apa gitu. Jadi kita dapat menggantinya gitu kan. Nah, jadi makanya saya nggak peduli sama istri saya tuh apakah dia itu saya pengen dia tuh setia saya gitu kan. Berarti dia nanti akan jadi ratu saya di surga. Tapi kalau dia meninggal saya sudah gitu kan, itu pilihan dia. Nah, saya nanti akan diganti dengan dari yang cantik-cantik juga gitu kan. Jadi nggak ada masalah di sini guys ya kan. Nah, kita tuh tidak kan kita tinggal cari lagi yang lain ya. Jadi di dunia tuh kita tidak bakal jadi jomblo ya. Misalnya istri saya ninggal saya, ya cari yang lain gitu kan. Masa dari sekian banyak miliaran wanita di dunia tidak ada satupun yang cocok dengan kita atau yang mau sama kita gitu kan. Nah, impossible. Bahkan kalau Anda lihat ya itu TV ya, maaf ya, ada abang-abang kita yang jelek minta ampun ya. Saya bukan menghina bang ya. Itu di artis sekarang kan, itu kadar Allah gitu. Dia Allah tuh memang menunjukkan bahwa manusia itu tidak ada yang tidak berpasangan. Bahkan yang sejelek itu pun ya, yang kalau logika kita tidak akan terima ya, kenapa kalau ada orang seperti ini kok bisa dapat pasangan gitu. Nah, itulah kadar Allah gitu kan. Jadi nggak usah jadi kita tuh tidak pernah khawatir itu guys. Ditinggal istri, nikah lagi, cari yang lain. Nah, di surga pun nanti dapat gantinya gitu kan. Nah, jadi tidak ada galau dalam seorang Muslim. Jadi tanpa lagi Anda kalau nggak paham Islam ya, makanya belajar dulu. Makanya kok jangan asal tuduh kok Agustan itu adalah galau karena tinggal istri. Nggak ada galau-galau ya, slow aja gitu kan. Islam ini adalah agama yang penuh solusi. Jadi tidak ada satupun di Islam yang tidak ada solusinya gitu kan. Seperti di agama yang tanpa lagi ini. Seorang bapak yang sayang kepada anaknya. Saya berasumsi bahwa kamu adalah bapak yang mau anaknya mempunyai kehidupan yang lebih baik dan berbahagia. Jadi, saya mau memberikan 3 pertanyaan kepada kamu. Yang pertama, apakah kamu mau anak perempuan kamu dipukul oleh seorang lelaki? Yang kedua, apakah kamu... Pertama ya, apakah Anda mau anak Anda dipukul oleh seorang lelaki? Nah, ini kita ngomong pakai logika ya.
umat Islam laki-laki Muslim itu ya, itu diharamkan minum minuman keras ya, diharamkan minum minuman keras. Nah, apa namanya? Dan juga dilarang untuk menyakiti sama Muslim. Nah, kalau istrinya adalah seorang Muslim, itu haram disakiti dia. Nah, kecuali kalau dalam memberikan apa namanya pendidikan dan masalah memukul ya, itu adalah pukulan yang tidak sakit. Pukulan yang tidak sakit dan tidak membekas serta tidak ya tidak sakit, tidak membekas. Jadi Anda pernah dipukul pakai bundar gigi ya, yang lembut itu ya, yang untuk gigi itu ya, sakit nggak? Enggak, guys. Atau pakai apa ya? Pakai kertas. Jadi seorang suami itu boleh mukul istrinya, pakai benar-benar seperti itu, kayak kertas ya, kayak sikat gigi yang bulunya yang halus itu. Jadi tidak sakit dan tidak apa namanya membekas gitu. Jadi tujuannya seorang suami memukul istri dalam Islam itu adalah agar istri tahu kalau suami itu sudah pada peringatan terakhir. Jadi udah pakai cara lembut, nggak mempan ya kan, udah nyinyir nggak jauh mempan. Nah, itu opsi terakhir. Nah, dan habis itu kita pisah ranjang gitu. Jadi istri ini tahu, jadi istri itu dikasih sinyal-sinyal kalau suaminya ini sudah, oh ini lampu merah, ini lampu hijau mas nih, oh lampu kuning, oh lampu merah nih. Nah, kalau merah istrinya harus stop dari perbuatannya gitu kan. Jadi suami itu nasihat itu pakai apa lah istilah itu ya, pakai tingkatan. Nah, tingkatan tinggi yaitu mukul atau pisah ranjang. Dan mukulnya itu bukan yang menimbulkan sakit atau sampai membekas, tapi cuman agar istri paham, oh kalau udah begini berarti suamiku marah. Simbol aja, simbol gitu kan. Nah lalu misalnya kayak mukul istri lagi kita ngomongnya, Anda tahu ya, suami laki-laki Muslim itu adalah diharamkan minum alkohol. Kita tahu ya, kebanyakan yang pria itu berbahaya ketika dia mabuk ya. Mabuk itu berbahaya, guys. Kalau dia sudah mabuk itu nggak bisa lagi dia ngobrol gitu kan. Kalau sudah mabuk sama pria itu nggak bisa lagi dia ngobrol ya. Nah, faktanya ya, kalau kita lihat ya, peredaran minuman keras itu banyak dikonsumsi oleh pria-pria non Muslim, terutama Kristiani. Anda lihat ya, minuman keras itu marak di negara-negara Barat ya, di mana umat Kristennya sangat mayoritas sekali ya. Di Eropa, di Amerika, di situ minuman keras itu sudah menjadi kayak minuman sehari-hari, guys ya. Jadi orang di mana-mana itu minuman keras. Jadi bahkan bebas dijual bahkan di gerai-gerai, di toko-toko makanan minuman. Jadi luar biasa gitu kan minuman keras ini, dan itu berefek kepada saya sering ya melihat suami istri itu bertengkar karena suaminya mabuk. Itu bahaya, guys ya. Bahkan saya pernah dengar ada seorang istri yang suaminya suka mabuk. Nah, itu bertengkar tiap hari gitu kan. Nah, karena suaminya mabuk, dia ngomong udah nggak paham lagi ya, sudah nggak sadar lagi gitu kan. Karena kalau Anda mabuk, Anda bisa melakukan semua kejahatan. Membunuh bisa, memukul bisa ya kan. Apalagi saya memang melakukan sebuah kejahatan karena Anda sudah dalam kondisi tidak sadar gitu. Ya, akal Anda sudah hilang. Ini sama kayak orang mabuk, sama kayak orang gila. Karena bayangkan ya, orang mabuk itu paling banyak adalah ditemui pada orang laki-laki Kristen ya, mabuk. Bahkan perempuan itu paling banyak dari mereka, guys, bukan dari umat Muslim. Umat Islam itu sangat terjaga dari hal seperti itu, sehingga akalnya masih terjaga gitu kan. Ketika suami pulang ke rumah di tempat kerjanya ya kan, dia dengan istrinya akalnya masih terjaga gitu. Coba lihat dari laki-laki Kristiani pulang ke rumah kondisi mabuk gitu kan. Nah, itu sudah seperti orang gila, guys, karena hilangnya kesadaran akal dari seorang pemabuk ya, peminum, itu sama kayak seperti orang gila kehilangan kesadaran. Bedanya orang gila itu nggak sembuh gitu kan, kecuali dia memang diterapi dia. Tapi orang mabuk itu akan sembuh tapi butuh waktu. Nah, bahayanya selama dia masih dalam keadaan mabuk atau hilang akal, itu berpotensi membahayakan orang-orang sekitarnya, termasuk istrinya. Nah, kalau Anda lihat ya, tingkat kriminal tertinggi dunia ya, tingkat kekerasan tertinggi dunia, tingkat pemukasan tertinggi dunia itu dipegang oleh seluruh besar oleh negara-negara non Muslim, terutama negara-negara Kristiani yang mereka Kristen. Jadi tanpa lagi ngomong tanpa data dan fakta gitu kan. Jadi kalau masalah pemukulan terhadap istri itu paling banyak ya, itu di negara-negara yang mana alkohol merajalela ya, yang mana yang mana mayoritas itu dominan di situ gitu kan. Nah,
Jadi guys ya, ngomong tuh tolonglah pakai data, jangan asal-asal gitu kan. Jadi mungkin dia karena tinggal di Indonesia lalu dia kerja ke Indonesia. Enggak, kita harus ngomong secara global ya. Di Indonesia tentu Anda akan temukan lebih banyak laki-laki itu yang dari pihak Muslim gitu kan. Kenapa? Karena di Indonesia bro, 86% itu adalah Muslim kan. Tapi coba lihat di negara-negara yang secara global lah. Kita lihat data itu data global, jangan data lokal doang gitu kan. Tahu anak perempuan kamu dipoligami. Yang ketiga, apakah kamu... Lalu masalah poligami ya, jangan takut dengan poligami ya. Laki-laki Muslim yang baik ya, ingat ya, poligami itu bukan wajib. Ya. Poligami pilihan. Nah, laki-laki Muslim yang baik ya, bukan saya katakan yang poligami itu nggak baik ya. Gini, kita pakai logika ya. Poligami adalah syariat Islam yang itu berat sekali pelaksanaannya ya, berat sekali. Jadi nggak sembarang pria bisa melakukannya. Ya kan, nah, makanya Anda lihat contohnya itu poligami itu dilakukan di kitab suci itulah oleh para nabi gitu kan. Nah, tidak dianggap poligami, tapi Anda memenuhi sasarannya, itu berat sekali. Dan saya aja begini saya rasa nggak mampu. Ya, jadi contohnya kayak berlaku adil. Nah, bisa nggak ada berlaku adil? Nah, saya rasa susah guys. Kenapa? Untuk ngurus satu aja ya itu susah minta ampun ya. Satu wanita aja susah minta ampun. Nah, dan kita tuh dalam Islam tuh ya kita tuh nggak boleh menyakiti orang lain ya, termasuk hatinya. Makanya ketika saya tekankan ya kepada kaum pria Muslim ya, kalau ada mau poligami Anda harus pertimbangkan masa-masa perasaan istri Anda ya. Nggak semua istri itu mau dipoligami. Nah, kita sebagai laki-laki nggak boleh masalah kendak gitu kan. Nah, intinya adalah kalau mau masih juga mau poligami ya didik istri Anda pelan-pelan sampai dia paham gitu kan. Kalau dia belum paham ya jangan dipaksakan. Intinya adalah kita harus bijaksana dalam hal poligami ini gitu. Jadi itu yang sedang kita garap gitu kan, yang sedang kita dakwahkan ya, agar laki-laki itu jangan gampang laki-laki Muslim jangan gampang poligami gitu kan. Karena kalau anda asal-asalan poligami, Anda akan difitnah bagi agama ini gitu kan. Jadi orang-orang yang paham bakal lihat tuh gitu kan. Jadi intinya adalah poligami itu harus dengan betul-betul dengan pertimbangan matang gitu. Nah, jadi intinya adalah saya sarankan pada pria Muslim ya, jangan Anda sembarangan poligami ya. Kalau Anda sudah merasa sudah betul-betul siap ya, Anda menafkahi dengan adil, berlaku adil, silakan. Meskipun itu bukan saya sarankan. Nah, saya pribadi lebih enak ya, ini saya pribadi ya, saya lebih enak punya istri satu. Kenapa? Saya bisa Anda punya hobi ya, Anda bisa kerjakan hobi Anda. Karena kalau istri dua guys susah. Waktu Anda habis untuk mereka saja. Ini saya katakan jujur ya. Kita sebagai laki-laki itu kan pengen kita tuh seimbang hidup kita. Ya, untuk keluarga dan untuk diri kita sendiri ya. Ibaratnya kita tuh harus punya me time waktu di kita. Nah, kayak saya langsung gamer. Nah, sedangkan satu istri dan berapa anak kan ya itu saya sudah habis waktu untuk mereka. Apalagi kalau Anda punya 2 istri, tambahan lagi gitu kan. Jadi enak satu istri aja gitu. Jadi Anda enak, istri Anda enak gitu kan. Nah, kecuali kalau memang libido Anda sangat tinggi ya. Libido Anda betul-betul sangat tinggi sehingga satu istri nggak cukup. Nah, atau misalnya Anda betul-betul ya apalah gitu kan. Ya seperti itulah guys. Tapi kalau saya sarankan ya satunya udah cukup. Ya kan. Jadi itu kan poligami itu kan bukan keharusan, tapi adalah opsi. Sama kayak bidadari dari surga ya. Bidadari dari surga itu adalah opsi. Kita sebagai kaum muslimin ya, pria itu kan jadi raja di surga, istri kita kan jadi ratu. Nah, kita dikasih opsi bidadari. Nah, itu Anda boleh Anda boleh istilahnya boleh tidur dengan mereka, boleh tidak gitu kan. Nah, jadi itu hanya opsi yang bisa ambil tidak. Sama kayak misalnya Anda punya mobil ya, dikasih mobil apa yang Anda suka. Kalau saya misalnya mobil suka adalah Lamborghini mobil yang saya suka. Itu saya dikasih Lamborghini ya, mobil paling saya suka, juga dikasih mobil lain ya, Ferrari segala macam. Nah, tapi itu kan opsi. Jadi kalau tidak saya ambil gitu kan. Dalam artian ya dia cuma untuk pajangan saja gitu. Tidak pernah saya pakai. Saya pakai mobil satu ini, apalagi mobil ini adalah mobil yang selalu baru. Sama kayak istri Anda nanti sudah akan selalu perawan gitu kan. Jadi ngapain lagi pakai bidadari itu gitu. Nah, gunanya mereka itu apa? Gunanya hiasan dan karena kita suka sama laki-laki ganteng ya, nanti itu udah kodrat ya guys. Jadi
eh karena kayak ada misalnya Anda pergi ke bank atau ke restoran, Anda kan suka tuh lihat dilayani oleh wanita cantik atau pria ganteng, itu hal yang lumrah, ya kan? Nah, nggak ada salah di situ. Jadi kita tuh pengen dilayani oleh hal-hal indah gitu kan. Nah, itu poinnya di situ ya. Jadi, saya nggak bakal bukannya saya apa ya, bukannya saya apa namanya intinya adalah kalau saya nggak bakal poligami istri saya ya, karena lebih enak begitu. Ingat ya, kalau kita hidupnya ya cari enaknya aja gitu kan. Kalau anda ibaratnya kalau anda punya istri lebih dari satu, ya anda pusing kalau anda nggak kuat-kuat gitu kan. Ingatlah, menjaga keutuhan rumah tangga itu yang utama, ya kan. Apa gunanya ada poligami ya kalau rumah tangga anda tidak utuh gitu kan. Nah, intinya adalah bertahap bro, bertahap ya. Kalau satu anda keluarga sudah beres ya udah mantap, anda udah ibaratnya kayak anda buka usaha lah. Kalau satu usaha sudah mantap, udah ibaratnya udah apa lah ya, udah beres gitu kan, baru anda langkah ke usaha berikutnya. Makin poligami. Nah, dan ingat, meskipun sudah beres usaha yang pertama, istri pertama sudah beres, dalam artian anda sudah betul-betul jadi suami yang baik dan udah mantap begitu kan. Tapi ingat, ketika anda nambah lagi, itu ada peluang, ya beban anda bukan peluang lagi, pasti beban anda akan meningkat. Nah, jadi intinya adalah, kalau saya milih hidupnya, karena gini guys, hidup tuh bukan hanya untuk itu aja gitu, ya kan. Banyak lagi yang bisa kita bagi waktu kita untuk yang lain, untuk hobi-hobi anda misalnya. Kalau sudah berkeluarga itu guys ya, waktu untuk me time itu sudah berkurang gitu kan. Nanti anak minta jemput lah, ya kan, namanya inilah itulah. Jadi kita maksimalkannya satu istri itu gitu kan, dan anak-anak kita maksimalkan, kita jadikan mereka anak-anak yang soleh gitu kan. Istri kita juga istri yang soleh juga, udah cukup gitu. Jadi mungkin Anda keinginan punya istri yang lebih dari satu tuh, mungkin Anda pengen punya 4 istri soleh, lalu anaknya misalnya satu istri anggap 2, berarti 8 anak soleh gitu kan. Nggak mesti, ya kan. Satu soleh aja, satu istri yang solehnya sudah cukup itu untuk mengantarkan kita ke surga gitu kan. Nah, jadi ya yang penting ya, karena di syariat Islam kita nggak boleh menentang poligami. Tapi sebagai seorang muslim yang bijaksana ya, saran saya kita jangan terlalu gampang poligami gitu kan. Maksudnya adalah ya berpikirlah lebih jauh kalau mau poligami gitu kan. Karena poligami itu seperti pedang bermata dua. Kalau kita tidak pandai-pandai untuk mengolahnya, ya itu kan jadi senjata bagi kita. Contoh gini ya, misalnya kayak ini poligami itu kayak gini kan, mirip ini guys, kalau Anda paham ya. Gini, militer ya, bukan militer lah, militer ibaratnya itu punya hak untuk pegang senjata ya, pegang senjata, tank, pesawat tempur, bom, pistol lah minimal kan, pistol. Nah itu ya, militer itu ya, ibaratnya dia tuh punya opsi untuk apakah pegang senjata apa enggak, apakah bawa senjata pulang atau enggak, atau senjata itu cuma letak di gudang. Nah, kita kalau sekiranya kita tuh ribet pegang senjata ya, atau nggak bisa ngolah senjata dengan baik ya, kita sebaiknya nggak usah pakai senjata gitu kan. Nah, kita hanya gunakan kita perlu. Intinya adalah kalau sesuatu itu kita kira nggak bisa Anda kelola, ya sebenarnya nggak usah gitu kan. Karena nggak semua orang itu guys ya mampu poligami. Jadi tanda orang mampu poligami itu ya, udah bisa poligami adalah istri pertamanya sudah beres. Dalam artian dia sudah bisa menafkahi, adil kepada istri yang pertama, istri pertama sudah dia senangkan, nggak ada lagi hal-hal yang istilahnya hal yang kurang. Nah, boleh ada poligami, tapi kalau saya milih tidak guys. Nah, kenapa? Ya itu tadi, saya mau hidup saya ini bukan hanya itu saja gitu kan. Cukuplah kita jaga istri ya kita yang satu itu, lalu sisanya kita bisa gunakan untuk ya apapun yang kita lakukan yang lain. Contoh saya gila kerja misalnya, orangnya saya gila kerja, itu ya sih kita bisa kerja dan macam-macam ya. Dan juga banyak orang yang mau dibantu loh, coba Anda bayangkan ya, berapa banyak orang yang mau dibantu. Jadi Anda keluar rumah, Anda lihat banyak orang miskin di luar sana, jadi daripada Anda untuk nafkahi 2 orang istri, nah jadi kelebihan dari nafkahi istri pertama ya Anda bisa sedekahkan gitu kan, itu lebih baik gitu ya kan. Nah, kecuali kalau memang ada betul-betul wanita yang
perlu dibantu. Misalnya kayak saya kayak janda yang ya anda nikahi dia tuh bukan untuk apa ya, bukan untuk having fun gitu loh, tapi memang untuk membantu sang janda. Karena kalau cuma dikasih uang kan itu kan menimbulkan fitnah di masyarakat. Ini kenapa ada janda dikasih uang terus nih? Tapi kalau dia anda nikahi kan tidak ada fitnah, dan anda bisa sedekah dengan dia ya, sebagai nafkahi lah lebih tepatnya, sebagai istri. Apalagi kalau dia punya anak kan kasihan juga gitu kan. Apalagi kalau dia hidup susah gitu. Jadi dan istri pun kalau begitu dia tentu dia akan lebih mau dipoligami. Kenapa? Karena iba juga dengan janda itu gitu kan. Dan dia tahu Anda tuh ke janda itu bukan karena apa ya? Ya karena iba, karena pengen bantu, dan bantu paling banyak adalah dengan nikahi. Karena dengan nikahi terjaminlah kehidupan sang janda dan anaknya. Kenapa? Karena Anda pasti akan ditutup tanggung jawaban untuk nafkahi dia dan anaknya. Tapi Anda tentu harus dalam kondisi mampu. Makanya guys ya, poligami ini bukan gampang, ribet, susah gitu. Nanti kalau Anda nggak kuat-kuat iman, kalau Anda kesolehannya masih nggak seberapa, ya jangan poligami gitu kan. Kayak saya nih, saya bukan orang yang soleh-soleh amat gitu kan, dan juga saya bukan orang yang imannya kuat amat. Ya udah, kita biasa-biasa aja gitu kan. Jadi poligami itu untuk orang-orang yang mampu. Jadi kalau kita nggak mau, untuk satu istri aja kita belum mampu ngeluarin yang baik, ya ngapain kita poligami gitu. Jadi yang penting kita tuh poligami itu jangan kita tolak dan jangan kita nafikan. Tapi kita bijaksana lah dalam ketika mau berpoligami. Jadi intinya adalah kalau saya pribadi ya, kalau wanita tuh nggak mau ya jangan paksa, itu aja intinya. Karena Islam itu kan jaga kita tidak boleh tuh memaksa kehendak gitu kan. Jadi pelan-pelan saja didik istri ya kan, sampai dia paham ya kenapa kita poligami. Contoh misalnya gini, kan ada misalnya istri itu yang mandul ya. Kalau saya poligami guys ya gini, kadang ada istri yang mandul kan. Jadi istri yang mandul ini dia kan bisa memberikan kita keturunan. Nah diceraikan pun kasihan. Kenapa? Nanti suami berikutnya juga bakal sama nasibnya. Kenapa? Dia juga nggak bisa ngasihkan keturunan kan. Nah, setelah kita pengen ada ahli waris ya kan. Nah, memang ada opsi untuk ngambil anak angkat dari pendeta, tapi ternyata itu bukan darah kita. Makanya bijaksana itu ketika itu ada poligami, itu bijaksana. Nah, istri tentu Anda didik untuk ditutup pengertiannya. Kalau kita tuh pengen ada ahli waris gitu. Nah, jadi kalau saya poligami itu akan saya lakukan ketika hal-hal seperti itu terjadi, ya kan? Jadi hal-hal yang betul-betul udah extraordinary. Kalau tidak, ya ini satu udah cukup gitu kan. Nah, jadi yang penting hidup kita happy dan kita tuh tidak. Intinya adalah kita tuh gak usah mengingat sesuatu yang berlebihan. Hidup biasa aja gitu, normal. Kalau memang Anda tidak mampu ya. Karena banyak memang laki-laki itu yang mampu. Jadi ya menurut saya adalah kalau ada wanita ya, kalau saya pribadi ya nggak perlu takut dipoligami, karena saya tidak bakal poligami karena dengan alasan tadi guys. Karena saya jauh dari hal-hal seperti itu, karena saya menilai diri saya itu banyak kelemahan. Jadi untuk nomor satu ini saya belum mantap lah gitu kan. Apalagi kalau mau nambah lagi gitu guys. Mau anak perempuan kamu diceraikan? Coba. Lalu masalah diceraikan ya, ini jangan lupa guys ya. Kenapa dalam Islam itu ada cerai ya? Nih. Yesus berkata ya, apabila kalian menceraikan istri kalian, kalau dengan dia tanpa ia berzina, maka kalian sama dengan membuat dia berzina. Artinya ini sama dengan Yesus pengen mengatakan bahwa kalian tuh nggak boleh menceraikan istri Anda karena dia tuh tidak berzina. Ya, karena kalau dia tuh nggak berzina, tapi kalau dia berzina boleh ceraikan. Karena gini, saya pribadi ya, kalau Anda mau jujur ya, Anda dengan pasangan Anda ya, sulit menerima wanita yang sudah berzina guys. Pasangan kita ya, bagi istri kita ya, udah berzina laki-laki itu nggak semua pria tuh bisa menerimanya. Saya pribadi tidak akan bisa menerima itu, ya kan? Susah guys ya. Saya pribadi kalau ada wanita pasangan saya, istri saya itu berzina, ya sudah, berarti dia sudah berani untuk melewati titik batas kesabaran saya.
saya akan ceraikan dia, ya kan, dan saya akan cari yang lain. Kenapa? Karena zina itu adalah pengkhianatan tertinggi, ya, pengkhianat istilahnya. Jadi gak ada orang mau dikhianati. Yang kan berzina, selingkuh saja ya, hubungan apa namanya, diam-diam yang belum ke arah situ ya kita sudah tidak bisa menerima, apalagi kalau sudah sampai ke perzinahan gitu kan, perselingkuhan yang berupa perzinahan gitu. Nah, jadi dan juga ada kasus lain, misalnya kayak suami pemabuk suka mukul istri. Nah, contoh kayak Rizky Bilyar. Anda tahu kasus Rizky Bilyar? Coba kalau Lesti Kejora gak dikasih opsi minta cerai, boleh cerai, apa terjadi? Habis tuh Lesti Kejora, guys, ya kan? Habis sama Rizky Bilyar gitu kan. Juga intinya adalah saya juga pernah sampaikan kan, saya pernah ada tahu karena saya pernah dekat dan pernah ya berhubungan dengan seorang wanita beragama Protestan, juga dekat dengan keluarganya, itu tetangganya guys ya, karena saya tahu betul kan tetangganya tuh ya sepasang suami istri Protestan juga. Jadi suaminya suka mabuk, suka mukul lah gitu kan. Nah, jadi tiap hari tuh mereka berantem mulu. Suaminya karena pulang dan karena mabuk ya, suka mabuk, suka judi, pokoknya parah lah guys. Itu tiap pulang tuh bertengkar dan pukul istrinya terus, sampai istrinya nggak tahan lagi. Lalu ngadu ke orang tuanya. Orang tuanya jawab apa? Nggak boleh di agama kita bercerai nak. Nah, lalu dia ngadu ke mertuanya. Sampai ke pendetanya, mereka semua kompak mengatakan kita tidak boleh dalam agama kita bercerai, haram gitu kan. Jadi karena kita ada satu daging, nggak boleh dipisah, tidak ada yang boleh memisahkan satu daging itu dari dua daging kan, wanita dan pria ketika jadi satu daging. Jadi nggak ada yang bisa dan boleh memisahkan. Nah, apa yang terjadi? Berarti kan nggak ada solusi. Akhirnya yang terjadi adalah sang wanita itu mati tangan suaminya. Kenapa? Karena sang wanita ini kenapa minta cerai? Karena dia sudah tahu ini sudah mengancam nyawa gitu kan. Mukul, ada tahu ya banyak kejadian suami bunuh istrinya gitu kan. Istri kadang istri malah bunuh suaminya. Nah, itu kenapa? Karena opsi cerai itu tidak ada dalam agama mereka, guys. Gitu kan. Nah, bisa juga ketika sudah cerai seorang mantan suami bunuh mantan istrinya, bisa. Tapi ketika itu kan mereka sudah berpisah, dan jadi ketika mantan suami datang ya, itu kita nggak bisa menolak. Kenapa? Kan udah nggak ada hubungan lagi. Ya, tapi kalau dia masih suami kita, dia memukul kita mau susah mau lari, guys, karena dia masih suami kita gitu kan. Dia merasa masih punya hak karena kita adalah istrinya, jadi dia merasa punya hak untuk memukul kita gitu kan, ada sebagai wanita gitu. Jadi sebenarnya ya cerai itu adalah kalau misalnya anak Agustan ini jumpa yang brengsek ya, kayak misalnya kayak Rizky Bilyar itu ya kan, yang suka mukul istrinya, atau kayak cerita saya tadi, nah itu terbuka bagi dia opsi cerai. Karena nggak semua tuh seperti film Korea. Anda bayangkan, nanti kita dapat istri yang suami yang baik, yang penyayang, yang nggak hobi mukul istri, yang nggak hobi mabuk, ya kan? Itu nggak semuanya seperti itu. Makanya Islam tuh memberi opsi cerai. Kenapa? Untuk menyelamatkan kehidupan sang wanita, coba, ya kan? Nah, kalau sang suami menceraikan istrinya ya tanpa ada salah, yaitu suaminya yang berdosa, istri nggak perlu khawatir gitu kan? Nah, kenapa? Ngapain juga mau sama suami yang sudah mau menceraikan kita meskipun kita ada salah gitu kan? Nah, berarti kita salah pilih suami. Tapi di situ kita tahu, ternyata suami ini nggak serius sama kita, ternyata kemana-mana gitu kan? Nah, dan itu Anda tahu ya, sebenarnya ketika dia seorang wanita pria menceraikan istri, ketika istri nggak salah, itu berarti Allah buka kedok dia kalau dia adalah seperti itu. Daripada Anda terus sama dia, ya kan? Faktanya dia mau menceraikan Anda, coba ada pria yang dia sebenarnya nggak mau sama Anda, udah bosan, udah apa gitu kan. Nah, tapi dia nggak boleh pula menceraikan istrinya. Apa yang terjadi? Dia selingkuh. Nah, kenapa? Karena dia nggak ada pilihan lain, paham nggak? Dia mau selingkuh, ya memang udah mau dia sama Anda, memang dia mau sama wanita lain, tapi karena posisinya adalah nggak boleh cerai, ya, coba namanya kan nih, nggak boleh cerai nih. Nah, dia mau ngapain? Ya dia diam-diam selingkuh, gitu kan? Bahkan terang-terangan, karena merasa ya sudahlah, ini pun nggak boleh cerai, mau lagi. Nah, tapi kalau diceraikan, Anda nggak bakal diselingkuhi berarti kan? Karena dia melakukan itu statusnya bukan suami Anda gitu. Nah, intinya adalah Islam tuh cerai itu adalah memang Allah tidak sukai ya, dan menceraikan
Pasangan suami istri itu adalah tugas yang adalah pekerjaan dari iblis, ya, setan. Mereka tuh mendapat mahkota ketika berhasil menceraikan suami istri. Tapi ingat, ya, cerai adalah opsi yang baik ya kalau jadi kasus-kasus tertentu. Kan? Ibaratnya kayak Anda punya kapal itu ya, Anda punya skoci. Nah, kalau jadi apa-apa sama kapal ini, entah dia terbakar, entah kapal ini tenggelam, Anda punya skoci untuk menyelamatkan diri, gitu. Jadi ketika kapal ini berlayar dengan gagah di perairan lautan, skoci ini kelihatan nggak berguna, guys. Nggak berguna skoci ini. Untuk apa? Ya kan, uang kapalnya sampai tujuan yang selamat. Tapi ada saat tertentu ketika ada badai datang, kapalnya kebakaran, mesinnya rusak, kena badai, hantam badai, tornado, puting beliung di tengah lautan. Nah, itulah guna skoci. Sama kayak cerai. Ya, kalau Anda mengalami rumah tangga yang bahagia, ya cerai ini kayaknya nggak bakal kepake gitu. Tapi kan nggak semua hidup rumah tangga tuh seindah seperti film dongeng gitu kan. Film dongeng. Ada kadang-kadang sang wanita siangnya dapat suami yang suka mukul, ya kan, yang suka mabuk, yang suka selingkuh. Nah, jadi kalau Anda misalnya Anda dapat suami yang suka mukul, suka suaminya ada si Kejora, suka mabuk, siapa lagi yang suka mabuk itu? Dan kalau mabuk tentu mukul juga ujung-ujungnya kan. Lalu atau suami yang suka selingkuh, Anda mau nggak tuh sama dia? Wanita jujur, mau nggak Anda sama dia? Kalau saya dia wanita ya saya nggak mau. Ngapain kita bersuamikan pria itu, ya kan? Banyak pria lain di sana yang jauh lebih baik, gitu kan? Daripada alih-alih kita terus bertahan sama pria-pria yang seperti itu, yang suka mabuk, suka mukul istri, ya. Masa Anda mau terus bersama pria yang mukuli Anda, yang suka mabuk dan juga mukuli Anda, atau pria yang tukang selingkuh? Masa Anda mau gitu kan? Nah, jadi cerai itu adalah tidak boleh cerai adalah kartu mati yang buat Anda tuh terpaksa untuk menjalani hari-hari yang suram. Coba kurang suram apa ketika seorang wanita tuh berpasangan dengan pria tukang selingkuh, pria suka mukul istrinya? Itu nggak enak banget, guys, ya. Jadi dia tuh nggak punya jalan keluar, paham ya? Nggak punya jalan keluar. Anda mau hidup seperti itu, ya? Nggak boleh cerai, ya, ketika Anda mengalami hal itu, gitu loh. Jadi cerai itu digunakan untuk hal seperti itu, bukan sembarangan, bukan kayak artis itu yang rumah tangga bebek saja lalu cerai, nggak gitu, guys. Tapi ketika kita isinya menemukan ketidaknyamanan, ya, ketika suaminya udah melakukan hal-hal yang menyakitkan hatinya, gitu, ya kan? Jadi ngapain seperahu dengan pria yang seperti itu? Makanya terbuka opsi untuk cerai agar tidak lagi perempuan ini terzolimi. Karena perempuan yang suka dipukul istri, atau perempuan yang suami suka mabuk lalu mukul istri, atau pria tukang selingkuh, itu akan menyakitkan istrinya, dan istrinya tentu kasihan kalau terus-menerus disakiti dengan suami yang sama, guys. Makanya terbuka opsi cerai dalam Islam. Jadi Islam itu agama yang penuh solusi, tidak seperti agama mereka, guys, yang nggak ada solusinya, gitu kan. Mereka pikir rumah tangga itu seperti dongeng indah terus, gitu kan. Nah, padahal banyak kasus-kasus rumah tangga tuh menyakitkan bagi seorang istri kalau diteruskan, gitu kan. Makanya cerai adalah opsi yang logis, yang bisa dipakai ketika jadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kamu bayangkan bagaimana jika anak perempuan kamu menikah dengan seorang lelaki yang kamu harap bisa membahagiakan anak perempuan kamu, tetapi ternyata lelaki itu memukuli anak perempuan kamu di rumahnya. Selain itu, dia menikah lagi dengan perempuan lain sehingga anak kamu diabaikan. Lalu setelah itu anak kamu diceraikan sehingga dia harus menjadi seorang ibu yang... Jangan salah ya. Kalau pria brengsek itu ya brengsek aja, ya. Jadi misalnya agama apapun pria itu ya, mau dia beragama Islam, mau beragama Kristen, beragama apapun dia, kalau memang brengsek aja. Karena pria brengsek itu ada di semua agama, ya. Anda pikir pria suka mukul gimana? Ada di Islam saja. Makanya lihat di dunia nih, paling banyak pemukulan wanita tuh dari agama mana prianya, gitu kan. Lalu poligami, ya kan? Apakah poligami adalah apa ya? Intinya adalah kan ada opsi cerai. Ingat, ada opsi cerai. Ketika misalnya suami pengen poligami, kalau si tidak senang ya cerai, nggak masalah di situ, ya kan?
Yang penting intinya adalah alasannya apa? Karena suami saya itu saya tidak bisa menerima, nggak masalah. Yang nggak bisa menerima tuh bukan poligaminya ya, tapi dia belum siap poligami tapi dipaksa poligami, paham ya? Sama kayak misalnya seorang wanita tuh dia belum siap menikah ya, dia lalu dipaksa menikah oleh pasangannya, itu baru nggak boleh. Jadi asalnya bisa karena dipaksa-paksa. Nah, jadi makanya kenapa ada poligami, ada cerai gitu. Jadi ini adalah masing-masing kunci itu keluar ya. Ketika Anda stuck di poligami ya, Anda berusaha di poligami ya kan, atau Anda nggak mau poligami, Anda minta cerai gitu. Jadi ada kunci-kunci di masalah Islam ini, dan kalau Anda diceraikan ya kan, ya sudah, itu tanda memang laki-lakinya memang sudah nggak mau sama Anda atau gimana ya, tinggal cari yang lain gitu kan. Nah, daripada tetap bertahan sama dia, lalu dia misalnya selingkuh gitu kan nggak enak selingkuh. Jadi Islam tuh apa ya? Islam tuh ngasih solusi guys, gitu loh. Ya kan? Nah, jangan salah ya. Gini loh, Anda tahu selain poligami juga ada diselingkuhi. Ingat, seorang laki-laki ya, laki-laki bisa saya, ya. Emang saya cuma poligami, saya juga bisa selingkuh. Ingat loh. Ini laki-laki itu ya untuk dia melakukan apapun. Memang kalau memang dia tukang selingkuh ya, tukang memang ya intinya adalah apalagi tukang maksiat ya, dia tuh nggak poligami ya, dia selingkuh, paham ya? Ibaratnya gitu loh, poligami itu kan ikut aturan. Kalau selingkuh kan nggak ikut aturan. Jadi tinggal ini suami itu kalau dia pengen maksiat, dia maksiat aja, ya kan? Nah, ibaratnya bukan maksiat ya, poligami bukan maksiat. Maksudnya gini, kalau suami itu memang pengen lagi nambah pasangan ya, dia bakal nambah aja, entah poligami entah selingkuh gitu. Nah, kalau dia nggak boleh poligami ya dia selingkuh, coba. Kecuali kalau dunia ini nggak ada perselingkuhan. Jadi gini guys ya, kalau Anda ya wanita nikah dengan seorang pria muslim ya, itu kalau Anda dipukuli, itu memang laki-laki yang brengsek dipukulinya. Karena dalam Islam tuh memukuli istri itu adalah untuk mendidik, bukan untuk menyakiti atau membekas. Jadi saya ajarkan tadi ya, seperti memukuli dengan kertas misalnya, atau dengan bulu gigi yang lembut itu, ya kan? Jadi itu hanya untuk sekedar simbol kalau kita tuh marah gitu. Nah, jadi pria Kristen pun bisa memukuli loh, jangan salah. Apalagi kalau dia saya rasa mereka lebih besar potensinya, karena mereka tuh dibolehkan minum ya. Minum ini adalah bahaya. Udah banyak kasus kejahatan karena minuman ya. Anda nyaman nggak? Gini aja sederhana aja ya. Coba, Anda nyaman nggak dekat sama orang mabuk? Sebenarnya nyaman nggak? Misalnya nih di tempat Anda itu ada kedai tua, di situ orang suka mabuk. Nyaman nggak dari situ? Saya nggak nyaman. Saya yakin orang-orang yang nyaman guys. Karena mereka takut lewat tempat situ. Karena orang mabuk ini kan berbahaya, gitu kan? Saya aja pernah guys ya, bayangkan waktu itu malam bulan puasa, saya kan waktu itu kerja di restoran. Malam itu saya menghandle tamu ini ada 5 orang guys. Di antara 5 orang ya 1 yang mabuk. Saya nggak tahu, kayaknya polisi dia, mereka nggak tahu, karena badan besar itu kan, saya nggak tahu juga atau preman, saya nggak tahu ya. Mereka pakai bebas, pakai jaket kulit, jaket jeans gitu kan, celana jeans. Nah, mereka duduk di kursi yang pojok. Saya sebagai pelayan kan tentu tampang saya ramah dong, melayani dengan senyum. Saya lewat situ, saya merasa kurang nyaman. Kenapa? Karena saya tahu itu ada yang mabuk gitu kan, 1 atau 2 orang mabuk. Nah, tapi untungnya ada yang nggak mabuk. Jadi saya itu udah lewat baik, udah senyum gitu kan, dan nawari. Tapi dia singgung guys. Tiba-tiba marah gitu kan. Hei, lihat apa kau ya? Apa saya gitu kan? Nah, untung temannya ada situ. Udah bang. Ke belakang aja bang, apa. Saya disuruh ke belakang guys. Ya, nah, dia sempat berdiri itu kan, nah, tapi ditinggal teman-temannya. Jadi guys, itulah bahaya pria mabuk gitu kan. Jadi kalau Anda ya orang itu paling malas berhubungan sama orang mabuk, ya kan? Paling malas guys ya. Enak lagi berhubungan sama orang-orang yang nggak hobi minum. Ya, jadi berteman dengan orang mabuk tuh nggak enak gitu kan, nggak enak. Karena potensinya mereka melakukan sesuatu besar sekali, karena mereka sudah akarnya sudah mereka matikan ketika mereka boleh mabuk gitu kan. Jadi orang pria Kristen itu lebih berpotensi untuk melakukan
kekerasan pada wanitanya gitu dibandingkan pria muslim yang memang selalu terjaga akalnya guys gitu karena diharapkan minum alkohol. Nah, poligami emang nggak bisa diselingkuhi. Jadi ketika Anda dengan pria muslim yang memang hobi poligami, Anda di poligami. Tapi kalau pria Kristen yang memang hobinya seperti itu, ya Anda istilah lainnya diselingkuhi. Nah, sama saja guys. Jadi Anda mau di poligami atau Anda mau diselingkuhi, paham ya? Nah, kalau kita sebagai wanita ya lebih enak di poligami. Kenapa? Nampak terang-terangan. Anda bisa milih loh, ya kan? Ya, opsi ketiga yaitu cerai. Ketika Anda nggak mau di poligami, Anda harus jujur. Saya belum siap nih. Nah, kalau suami memaksakan juga, berarti kan kalau saya ya, tiap-tiap ulama itu beda pandangan guys. Kalau menurut saya pribadi ya, janganlah paksakan sesuatu pada pasangan Anda. Kecuali ada pasangan itu yang memang baik ya. Poligami itu bukan saya bilang nggak baik, tapi suatu hal yang membawa kebaikan yang memang wajib istri Anda lakukan. Yang hindari maksiat. Kalau Anda poligami itu kan tidak urusan sama membuat istri Anda tidak maksiat, kan tidak ada hubungannya. Tapi kalau Anda keras dalam hal berarti tegas dalam hal istri Anda misalnya buka aura, itu nggak apa-apa Anda tegas kepada itu, tapi tegaskan dia untuk memaksa Anda poligami. Dia di poligami itu menurut saya itu kurang bijak guys. Nah, jadi tinggal Anda pilih. Kalau wanita di poligami lebih enak. Kenapa? Berarti sang pria terang-terangan. Nah, dia tinggal ambil opsi ketiga, itu minta cerai guys. Selesai sudah. Tapi paling nggak enak tuh diselingkuhi. Kenapa? Karena selingkuh itu biasanya diam-diam. Nah, jadi Anda pilih mana? Kalau wanita yang jelas akan milih di poligami karena terang-terangan. Nah, dia bisa ambil opsi ketiga diceraikan. Makanya Islam itu ada solusi, ada kunci yang untuk kunci yang lainnya gitu. Jadi selalu ada solusi dari Islam. Nah, kalau Anda diceraikan misalnya, emangnya di agama Kristen juga tidak ada pria-pria yang ibaratnya yang menceraikan, ada juga loh guys ya. Meskipun aturan agama itu tidak boleh cerai, ada loh perceraian dalam Kristen, ada. Ya kan? Nah, atau yang kayak tadi ya, Anda itu misalnya seorang suami nggak boleh menceraikan istrinya, istri nggak boleh minta cerai dengan suaminya. Apa terjadi? Kalau mereka itu, ya mereka bakal, kalau mereka nggak suka lagi sama pasangannya, ya mereka selingkuh, karena nggak boleh cerai gitu kan. Nah, tapi kalau mereka itu boleh cerai, ketika dia berhubungan sama wanita atau pria lain, tidak ada yang disakiti. Kenapa? Maksudnya sudah bukan suami itu istri lagi. Tapi kalau boleh cerai ya, ketika mereka selingkuh itu sakit hati kita guys, ya kan? Sakit hati guys. Ya. Ini adalah banyak kelemahan kalau tidak boleh cerai ya, banyak kelemahannya. Kan? Intinya Islam itu transparan. Makanya kenapa ada poligami? Agar pria-pria itu nggak selingkuh. Karena kalau poligami jelas terlihat. Kalau istri nggak siap dia sudah minta cerai, selesai. Tapi kan mereka tahu kalau suaminya memang terus terang dan ini loh saya pengen poligami. Coba kalau selingkuh mungkin dia ngomong yang aku mau selingkuh kan nggak mungkin. Yang ada adalah istrinya nggak tahu suaminya ada wanita lain. Beda dengan poligami. Poligami itu istrinya akan tahu kalau suami punya istri lain, karena poligami itu nggak boleh dirahasiakan guys gitu kan. Intinya adalah lebih enak Islam itu transparan, nggak ada tuh selingkuh, nggak ada, karena adopsi poligami. Nah, juga nggak ada tuh terkunci pada suatu penjara. Ya ingat ya, cara itu adalah seperti kunci pintu. Misalnya Anda masuk rumah ya, rumah Anda nih kalau tiba-tiba kebakaran, Anda punya kunci untuk kabur di rumah. Rumah Anda tak kebakaran, tak rumah Anda tuh gempa bumi, Anda punya opsi untuk kunci untuk Anda lari di rumah itu. Sama kayak cerai. Nah, rumah tangga itu sama kayak rumah tadi. Ketika ada gempa bumi, ada kebakaran, dalam hal ini contoh kayak suami dia itu selingkuh atau dia tuh suka mukul Anda, itu Anda bisa kabur dari situ dengan opsi ambil kunci nama cerai. Coba kalau ada kunci itu, rumah gempa, Anda nggak boleh keluar rumah gimana? Ketika rumah itu kebakaran, Anda boleh keluar rumah gimana? Ya ada terbakar rumah itu, atau ada kena timpa runtuhan. Sama kayak suami suka mukul istrinya, Anda nggak boleh cerai, apa terjadi? Ya Anda kalau tingkat tertinggi ya Anda tingkat tinggi Anda bisa mati. Yang paling minimal Anda mojok gitu kan. Atau kalau suami Anda selingkuh, Anda nggak boleh cerai, ya berarti Anda paksa diselingkuhi gitu kan. Gak enak guys, makanya cerai itulah opsi ketika Anda tuh sudah
tidak terima dengan apa perlakuan suami, ya kan? Sama kayak orang kerja ya. Coba Anda bayangkan ya, dalam kerja tuh nggak ada opsi untuk minta resign. Anda bayangkan ya, kita bekerja, nggak ada opsi resignnya. Apa terjadi? Sama kalau ketika nikah nggak ada opsi cerainya. Jadi opsi cerai itu sama kayak opsi orang kerja resign ya. Misal saya bekerja, ternyata perusahaan itu tidak memberikan hak saya. Ternyata saya dizolimi, ya kan, dipukul sama bos, diperintahkan bos yang tidak, sama kayak nikah kayak gitu. Kadang-kadang dipukuli suami itu bertindak semena-mena pada kita, kepada wanita itu kadang nggak dinafkahi. Sama kayak perusahaan, Anda bekerja di situ mati-matian, tapi Anda tuh tidak dinafkahi oleh perusahaan, gaji nggak dibayar, bos suka marah-marah, suka mukul Anda, lalu Anda nggak boleh resign. Enak nggak? Nggak enak, guys. Tapi kalau kita punya opsi resign ya, kita perusahaan brengsek gitu kan, manajemennya brengsek, nah, kita punya opsi resign, kita cari perusahaan lain, enak. Coba kalau dalam rumah tangga nggak ada opsi cerai, ya bisa Anda sama kayak perusahaan tadi, ya kan? Wah, laki-laki senang-senang pada Anda, dia selingkuhin Anda, dia pukul Anda boleh cerai, ya sama kayak perusahaan tadi. Makanya perusahaan aja nih ada opsi resign, masa rumah tangga nggak ada opsi cerai gitu kan? Ini kan nggak masuk akal, guys, gitu kan? Nah, jadi guys ya, tanpa dia ngerti yang begini, nggak ngerti dia, gitu kan? Dia nggak paham kalau poligami itu yang lain bentuk lainnya adalah selingkuh. Cuman poligami itu halal, selingkuh itu haram. Lalu poligami transparan, jadi ketahuan suaminya itu memang mau lagi gitu, mau tambah lagi. Nah kalau istrinya tidak masalah ya lanjut, ya kan? Nah, karena itu halal gitu kan, sah poligami itu. Nah, tapi istri punya opsi cerai, minta cerai loh, jangan lupa itu. Nah, tapi kalau misalnya selingkuh, ya gimana coba? Karena kata lain dari poligami adalah selingkuh. Nambah pasangan secara ilegal. Kalau ini kan dengan legal. Kalau selingkuh ilegal, istri kan nggak tahu karena mas selingkuh. Kalau poligami istri pasti tahu. Jadi kalau selingkuh, anak lebih enak tahu apa nggak tahu. Nah itu deh guys. Apalagi kalau udah selingkuh nggak boleh minta cerai. Oh kacau sudah. Ini enak loh guys ya. Poligami suaminya tahu istrinya. Kita cerai boleh gitu kan. Nah, apalagi kurang indahnya Islam coba. Coba ya kamu mereka ya. Poligami nggak boleh ya selingkuh. Nggak tahu istrinya, sakit hati istrinya. Nggak enak diselingkuh itu guys ya. Dan mereka pun ketika udah tahu nih nggak boleh cerai. Waduh kasihan sekali. Udah diselingkuhi nggak boleh bilang minta cerai. Padahal orang yang diselingkuhi itu kan harusnya berkata, emang hanya lu aja pria dunia ini. Mending cari yang lain gitu kan, tapi nggak boleh, cerai nggak boleh soalnya, sama kayak perusahaannya tidak memenuhi hak karyawannya, lalu nggak boleh resign, ya Anda nggak bisa cari perusahaan lain, Anda ada terjebak di situ, sama dengan terjebaknya istri kepada suami yang zolim, ya, yang tukang selingkuh, tukang mabuk, tukang mukul, ya kan, lalu nggak boleh cerai, sama seperti terjebaknya orang kita kerja di perusahaan yang itu perusahaan yang brengsek, bosnya suka mukul kita, suka senang-senang, ya kan? Nah, lalu kita nggak boleh resign untuk cari pekerjaan tempat lain yang tidak separah ini, nggak terbuka opsi guys. Jadi kita tuh terjebak di perusahaan itu. Jadi itu adalah hal yang tidak enak yang itu hanya terjadi ketika Anda menikah dengan pria non muslim, terutama pria dari agama Kristen guys. Membesarkan anak seorang diri. Kalau kamu merasa hidupmu berat karena kamu ditinggal oleh mantan istrimu dan kamu harus menghidupi anakmu seorang diri, hidup seorang perempuan lebih berat jika dia dipukul oleh Jangan salah ya. Ketika suami istri meninggalkan dia, ya, lalu kita sebagai suami merawat anak kita lebih mudah guys, karena kita hanya merawat anak, nggak merawat istri juga, ya, tahu nggak? Jadi gini loh. Tugas seorang suami dalam Islam ya, tambah lagi saya terangkan ya, itu dia menafkah anak istrinya. Bukan cuma menafkah anak istrinya, juga menyediakan tempat tinggal yang layak, pakaiannya, makanannya termasuk. Bahkan laki-laki itu harus masakkan ke istrinya, dan anaknya. Nah, kalau Anda mengerti konsep itu dalam Islam ya, maka ketika istrinya meninggalkannya, tugas suami berkurang. Di awalnya dia harus bekerja untuk menafkahi anak dan istri, sekarang dia tinggal bekerja untuk menafkahi anak saja. Ketika dia harus memasakkan, menjaga makan untuk anak istrinya, sekarang dia hanya tinggal untuk anaknya saja. Makanya hidupnya nih Agusta nih lebih ringan sekarang dibandingkan ketika masih punya istri. Nah, istri itu memang
apa namanya, dibolehkan tuh membantu, misalnya membantu untuk memasak, membantu untuk ini. Tapi kan dalam Islam itu adalah kewajiban suami. Istri itu boleh bantu boleh tidak. Nah gitu loh guys. Jadi harus paham hal ini ya. Jadi kalau dalam Islam, ketika istrinya meninggalkan suami, itu artinya beban suami lebih ringan. Karena dia hanya tinggal menafkahi dan menjaga anaknya gitu. Nggak perlu lagi ada kerepotan seperti menjaga istri guys. Jadi dalam Islam semuanya tuh nggak ada masalah gitu. Tapi dia nggak paham gitu kan. Seakan-akan di dunia ini nggak ada wanita lain gitu guys ya kan. Jadi karena istri langsung stres. Enggak, orang pria muslim tidak begitu. Karena banyak opsi-opsi bagi dia, banyak pilihan bagi dia yang indah gitu guys ya kan. Jadi laki-laki muslim itu nggak cemen seperti laki-laki Kristen. Jika istri langsung stres, down, nggak. Bagi suami pria muslim ya, ditinggal istri, cari lagi yang lain. Apa susahnya gitu kan? Ditinggal istri, nggak ada wanita yang baik, ya sudah nggak apa-apa. Di surga nanti kita dapat gantinya gitu kan. Nah, kalau mereka dapat apa juga? Kalau tinggal istri ya sudah, mereka bakal mewek terus. Kenapa? Kenapa ya mewek terus ya? Karena mereka di surga nanti nggak ada apa-apa guys, ya kan? Mereka tuh jomblo di surga nanti gitu kan. Suaminya dipoligami lalu dibuang dan harus menghidupi anak seorang diri. Kalau kamu berkata bahwa orang seakan-akan semua pria muslim itu poligami ya. Kalau anda lihat data statistik ya, yang poligami itu di Islam itu hanya sedikit. Ya, dan ingat ada opsi cerai ya, jangan salah, ada opsi cerai. Di Islam itu tidak pernah tidak ada solusinya selalu ada. Nah, itu kita butuhkan. Kalau begini, Anda bisa begini. Kalau begini, Anda bisa begini gitu loh. Enak Islam itu, lincah gitu kan. Beda dengan Kristen, terkunci, terjebak. Begitu sudah nikah, dapat pria brengsek yang tukang selingkuh, tukang mukul, Anda boleh cerai. Anda terjebak di sebuah rumah yang gempa bumi, kebakaran, Anda bisa keluar. Nah, sama kayak menikah dengan pria gitu guys. Kacau ya guys. Kristen juga ada yang memukul istrinya, selingkuh, dan kawin cerai. Saya berkata, iya, hal itu mungkin terjadi. Tetapi, seharusnya kamu cukup cerdas untuk bisa membedakan antara orangnya dengan ajaran agamanya. Seharusnya sebagai mantan... Iya, dia mengatakan ya, soalnya kamu cerdas bedakan antara orang dengan ajaran agamanya. Tapi faktanya di tiap kontennya, dia nggak bisa bedakan antara orang dengan ajaran agamanya. Contoh, kemarin ada kejadian, saya bikin konten dia, komentari dia yang ada seorang guru di SMK Sertandon. Coba ada tonton video saya sebelum ini ya. Dan juga kejadian juga begitu. Tapi coba tonton video sebelum ini. Di situ adalah seorang guru otomotif yang di SMK Sertandon itu mengajak muridnya berantem. Muridnya Kristiani 15 orang ini berantem dan mengatain kata-kata tidak pantas. Nah itu tanpa lagi mengaitkan dengan ajaran agamanya bahwa itulah ajaran Islam. Nah, di situ terbukti bahwa tanpa lagi nggak bisa bedakan mana yang perbuatan orang, mana yang kelakuan apa ajaran agamanya. Tapi dia sok-sokan mengajarkan harus bisa bedakan ajaran agama dengan ininya. Coba bahkan absurd nih guys orang ini kan. Dia aja nggak ngerti yang begituan, sok-sok ulang ngajarin orang yang tentang begituan kan. Kristen, kamu tahu bahwa di dalam ajaran Kristen tidak dibenarkan untuk memukul istri, mengkhianatinya, dan menceraikannya. Sedangkan di dalam guys ya, Islam juga tidak ada ya, seperti itu nggak ada untuk mengkhianati istri ya, untuk apa itu nggak ada gitu kan. Nah, cuma dan lagi Islam tuh punya solusi. Kalau ada dilakukan seperti itu, Anda boleh cerai. Bedanya di Kristen tidak boleh cerai. Jadi Kristen itu solusi. Jadi kalau Anda jumpa pria brengsek, ya sudah, Anda selama sama dia, makanlah tuh perasaan Anda kan. Cerai nggak boleh, ya sudah, selingkuh sama mati, ya kan, dipukuli sama mati, coba. Kalau Islam tinggal minta cerai, beres, ya kan? Makanya ya, kasihan saya lihat wanita-wanita Kristiani yang nggak boleh cerai ini, kasihan saya. Ya kalau prianya baik-baik semua, kalau brengsek dapatnya gimana? Itu poinnya guys. Apalagi kalau mereka diselingkuhi, karena nggak ada opsi poligami, gimana mau mereka minta cerai? Pertama cerai nggak boleh, kedua mereka nggak tahu itu. Kalau poligami kan jelas, oh suamiku pengen punya pasangan lagi, dia ngomong kan mau poligami. Kalau selingkuh kan aku yang ngomong ya, aku mau selingkuh, pasti dia diam-diam. Jadi dia selingkuh tuh lebih menyakitkan daripada poligami. Kenapa? Karena istri nggak tahu. Poligami tahu, bisa ambil posisi, bisa ambil opsi cerai guys, minta cerai gitu loh. Jadi Islam tuh sangat
sangat enak itu bagi seorang wanita memeluk Islam, nggak ada ruginya. Sangat rugi malah kalau seorang wanita tuh memeluk agama Kristen, karena itu tadi nggak ada solusi dalam agama Kristen kan. Islam, Al-Quran surah 4 ayat 34 mengajarkan seorang suami untuk memukul istri. Al-Quran surah 4 ayat 3. Ya, memukulnya bagaimana dulu? Memukulnya tembaragi, ya. Bagaimana dulu memukulnya? Sini saya pukul kamu. Sini. Saya tunjukkan rasa pukulan yang tidak bikin sakit. Coba. Kalau saya pukul kamu tembaragi pakai kertas atau pakai bulu sikat gigi yang lembut, ya kan? Kalau kamu teriak, kamu lebay, ya kan? Ya ada kamu malah ketawa, gitu kan? Kenapa? Nggak sakit sama sekali, guys. Nah, tapi orang yang waras tidak akan ketawa. Kenapa? Dia tahu ketika seorang suami sudah mukul dia, meskipun hanya pakai kertas atau pakai kayak yang lembut lain seperti itu yang tidak menyakiti dan tidak mencederai, membekas, dia tahu suami lagi marah. Jadi kalau tampar lagi mungkin dia ketawa, gitu kan? Karena dia nggak tahu, kan orang marah yang mukul itu udah marah orang itu kan? Karena ngomong baik-baik nggak didengar, ya kan? Cerewet udah nggak dengar. Akhirnya pisah ranjang pun nggak dengar, ya dipukul dengan cara yang lembut tadi guys, gitu, yang tidak berbekas dan tidak menyakitkan, gitu kan. 3. Menyarankan seorang lelaki untuk mempunyai sampai 4. Tidak menyarankan guys, ini tidak menyarankan. Coba ya, coba kita baca ya. Jika kamu, makanya saya katakan ya lebih bijaksana bagi seorang pria muslim itu untuk tidak poligami, ya kan? Lebih bijaksana. Poligami bijaksana, tapi lebih bijaksana untuk tidak poligami. Ingat ya, sama-sama bijaksana, cuman kalau tidak poligami lebih bijaksana. Kenapa? Coba kita baca ya. Ayatnya justru menyarankan jangan poligami, bukan mengharamkan. Jangannya bukan mengharamkan ya. Sama kayak kalau kamu tidak mampu untuk nyetir mobil, ya sebaiknya jangan bawa mobil, ya naik motor aja gitu loh. Jadi bijaksana kalau Anda tuh bisa bawa mobil. Tapi kalau Anda bisa ya pakai motor. Sama kayak poligami. Kalau Anda tidak mampu poligami, ya nggak bijaksana. Anda poligami, Anda lebih bijaksana untuk istri satu saja gitu. Itu kita baca ya. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim, nikahilah perempuan yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Ya kan? Nah, kalau kita akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, seorang saja atau hamba saya perempuan yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat untuk dia berbuat zalim. Jadi satu saja tuh lebih dekat untuk dia berbuat zalim. Jadi disarankan untuk satu saja guys. Paham ya? Ibaratnya kalau lebih dari satu tuh peluang berbuat zalim itu lebih besar. Kenapa? Karena makin ribet, makin sulit. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Sama kayak misalnya ya, Anda sama kayak Anda tuh memelihara atau memiliki 4 mobil, ya. Kalau kamu khawatir tidak akan mampu merawat 4 mobil, merawat 2, 3 atau 4 mobil, ya, satu saja gitu. Ya, kalau kamu kalau kamu khawatir tidak mampu merawat keempat-empatnya atau lebih dari satu, ya, punya mobil 2, 3, 4, ya kamu satu saja, miliki satu saja. Nah, yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Alias ketika kamu punya mobil lebih satu, kalau tidak kamu rawat, artinya kamu zalim. Nggak mau mobil kamu gitu loh. Paham ya? Coba tambahkan ya. Saya merasa saya tidak mampu punya mobil lebih dari satu. Karena gini, punya mobil lebih satu kan akan tambah berat bebannya. Punya mobil satu aja menjaga susah, harus cuci, harus servis, segala macam, ganti oli, ya kan, harus jaga dari kehilangan, berusaha orang segala macam. Nah, lalu saya nggak mampu, lalu saya ambil mobil satu lagi. Ya tambah susah saya. Mobil satu aja sudah nggak beres, kadang-kadang lambat servis segala macam. Nah, jadi berarti kita zolim sama mobil kita guys. Nah, sama kayak nikah juga gitu. Disarankan untuk Anda yang terbaik itu adalah dalam poligami. Bukan berarti poligami diharamkan, tapi lebih baik tidak poligami. Jadi Islam itu justru mengajarkan untuk lebih baik tidak poligami. Kenapa? Karena lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Karena poligami akan membuat Anda lebih dekat untuk berbuat zalim. Karena beban Anda akan lebih berat. Gak semua orang mampu menahan beban lebih berat. Ibaratnya gini loh. Anda kalau punya pekerjaan satu, ya ke satu aja. Lebih baik itu dibanding Anda punya pekerjaan 2, tapi Anda tidak mampu mengelolanya. Ya kan? Ya, bagus satu aja. Daripada Anda zalim sama pekerjaan Anda punya
satu pekerjaannya Anda sudah kalang kabut. Kadang-kadang ada pekerjaannya melakukan kesalahan atau ada mungkin kurang maksimal, kayak orang di bidang pelayanan kan, punya kerja satu dia kadang-kadang ngantuk-ngantuk ngelayanin tamu, misalnya nggak maksimal lah, tampangnya lelah segala macam, sudah dia melayani. Pertama kerja dua pula, tambah zolim dia sama pekerjaannya kan, makin terbengkalai kerjaannya gitu. Itu kalau dia mampu silakan. Nah intinya adalah yang penting dan adalah mengajari untuk tidak berbuat zolim. Sementara kalau kita lebih dari satu itu kesempatan untuk berbuat zolim itu lebih dekat. Kenapa? Karena beban itu lebih banyak, yang kita tanggung lebih banyak kalau poligami guys. Nah, itu poinnya. Makanya saya tipe orang yang nggak mau ibaratnya saya mau aman guys. Ingat ya, dalilnya adalah kalau Anda itu poligami itu akan lebih dekat untuk berbuat zolim. Kenapa? Karena potensi beban lebih besar. Sama kayak apa lagi ya? Saya kasih contoh deh. Sama kayak misalnya ya tadi itu Anda misalnya kayak masalah ya kerjaan tadi lah. Pada cuma sanggup kerja satu ya kerja satu aja. Kalau pada kerja dua Anda zolim sama tubuh Anda. Kalau tubuh Anda tidak mampu mengelola waktu Anda tidur Anda main-main, lalu kerja Anda dua gitu kan, maka satu aja. Gitu guys. Ini dia adalah Islam tuh justru mengajarkan mana yang lebih jauh dari perbuatan zolim. Nah makanya lebih baik lagi satu adalah tidak poligami. Nah jadi artinya adalah poligami justru lebih satu tidak disunahkan, ya tidak disunahkan, adalah opsi yang boleh diambil ya. Tapi kalau ada ragu yang mampu adil daripada buat zolim ya satu istri aja gitu logikanya. Makanya pria muslim itu banyak tidak poligami. Nah, bukan karena mereka poligami, karena mereka mau jauh dari perbuatan zolim. Karena punya istri satu itu lebih aman. Bukan tidak ada peluang untuk buat zolim. Misalnya ada punya istri satu pun ada telantarkan itu zolim juga. Tapi kan ibaratnya Anda keluar itu lebih ringan dibandingkan punya dua istri guys. Istri dan Al-Quran surah 65 ayat 4 mengizinkan seorang lelaki untuk menceraikan istrinya jika di dalam ajaran yang melarang. Jadi kalau misalnya Anda ada banyak kejadian istri selingkuh, lalu suami nggak boleh menceraikan, jadi suami disuruh makan hati gitu, ya kan? Kalau laki-laki punya harga diri ya, laki-laki punya harga diri. Ketika pasangan selingkuh, suami istrinya selingkuh, dia tidak akan mau sama wanita itu lagi. Kenapa? Karena wanita itu sudah tidur dengan pria lain. Paling enak kita tuh tidur dengan wanita yang sudah tidur dengan pria lain. Ya, apalagi dia tuh sudah jadi statusnya pasangan kita, istri kita. Di mana target diri sebagai laki-laki? Makanya Islam memberi opsi untuk cerai karena itu tadi untuk menjaga harga diri laki. Ya kan? Jadi orang nggak mana rendah laki-laki. Lihat tuh, itu dia mau saja jadi selingkuh istrinya. Buktinya nggak diceraikan dia kan? Coba. Tapi kalau diceraikan orang menilai, laki-laki ini harga dirinya tinggi, dia nggak mau diselingkuhi, maka dia ceraikan. Keren guys, keren malah. Gitu kan? Nah, dia bisa dapat dari wanita lain yang lebih baik gitu kan? Nah, ini dia adalah ngapain coba kita bertahan sama wanita yang selingkuh kita, ngapain? Atau juga wanita juga bertahan dengan pria selingkuh dia, apalagi suka main pukul, ngapain? Makanya mending cerai aja. Ini cerai itu baik malah kan ketika Anda menemui hal seperti itu gitu loh. Daripada Anda terjebak di rumah tangga yang rusak ya kan, yang beradul. Suami suka mukul istri suka mukul suami, istri suka selingkuh, suami suka selingkuh, lalu Anda bisa keluar dari situ. Sama aja dengan Anda masuk ke perusahaan ya kan, perusahaan bosnya suka mukul Anda, atau gaji Anda nggak dibayar, atau telat dulu, kerja Anda tuh sangat berat, dibentak-bentak sama bos, nggak ada opsi resign lagi kan, aduh kiamat tuh guys. Paling enak itu kalau boleh resign lah. Ya kalau perusahaan Anda tuh mantap gitu kan, kalau perusahaan Anda tuh brengsek gimana? Itu guys logikanya. Seorang lelaki untuk memukul, mengkhianati, dan menceraikan istrinya aja masih ada yang melanggar, apalagi di dalam ajaran yang mengajarkan seorang lelaki untuk memukul, mempoligami, dan menceraikan istri. Islam tidak mengajarkan untuk itu, tapi ya ditunjukkan cara mukulnya, kan? Jadi mukul itu sebagai solusi, bukan masalah, ya. Beda dengan gini. Misal saya mengajarkan kepada pasangan suami istri, ya, kamu sebagai suami dan istri dengarkan ya,
ketika istrimu bandel, kamu harus nasihatin. Dia masih tetap bandel, ya kamu harus lebih cerewet nasihatinnya. Masih bandel, ya kamu pisah ranjang. Masih bandel, ya kamu boleh mukul, tapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak membekas. Misal mukul pakai kertas atau pakai bulu sikat gigi. Gunanya untuk apa? Biar istrinya tuh tahu kalau kamu marah, ya kan? Kalau istrinya ketawa, berarti istrinya nggak waras, ya kan? Karena suaminya kan nggak mungkin tiap satu mukul pakai kertas. Itu hanya jadi dia akan lihat nih, suami kok tumben mukul nih pakai kertas itu kan? Ini istri yang waras akan bukannya ketawa, ya kan? Karena itu bukan joke. Karena suaminya jarang begini. Ini suamiku tumben begini, biasa nggak pernah nih kan? Biasa cuma cerewet aja. Satunya aja ini kok udah begini nih kan? Nah, jadi istrinya kan yang waras ya, istri yang waras dan nggak enak punya istri nggak waras ya. Nggak sadar, oh suamiku marah ini. Dan inilah batas terakhir dia sebelum dia menceraikan, itu marah ya. Nah, dia sih kan tahu, oh abis ini suamiku menceraikan aku. Jadi istrinya tuh guys dikasih kesempatan untuk bertobat, ya kan? Nasihatin nggak mau, ya kan? Pisah ranjang nggak mau juga tobat, dipukul dengan tidak membekas dan tidak sakit juga nggak mau. Oh, kita cerai. Jadi istrinya tuh akan dikasih sinyal-sinyal sebelum karena cerai. Dan itu transparan. Islam itu kan transparan. Dibandingkan dengan di Kristen, Pak, nggak ada transparansi. Ya kan? Nggak boleh mukul, ya kan? Jadi kalau ketika istrinya itu bandel, ya itu ada istrinya bandel. Nah, istrinya jadi suami nggak boleh mukul. Jadi apa saya tanya sekarang? Apa tanda suami itu marah? Kalau mukul nggak boleh. Karena fisik itu adalah langkah. Jadi sinyal itu jelas gitu kan. Kalau ngomong, misalnya suami ngomong terus nasihatin, istrinya itu kan satu cara. Istrinya akan nggak tahu kalau itu tingkat semana tingkat suaminya tuh sudah ibaratnya kayak tadi kan ada rangkaian itu guys ya. Dia tahu setelah ini begini, setelah ini cerai. Tahu istrinya. Jadi kode-kode itu jelas. Sehingga istrinya tuh punya kayak orang nih. Orang mau kerja, dia pasang alarm. Misalnya 1 jam sebelum masuk, punya alarm. Oh, masih bisa nih. Nah, tapi kalau udah alarm keempat nih, harus pergi sekarang juga. Nah, makanya wanita Islam itu dikasih kesempatan. Ya, sampai yang dipukul tadi. Ini ada lagi nih. Aku harus tobat nih. Karena habis ini pasti cerai. Nah, jadi enak ada tanda-tandanya, ada rangkaiannya. Tahu transparan. Kalau di Kristen, ya kan? Suami nggak boleh mukul. Dia bisanya hanya nasihatin terus. Jangan ini jangan itu ya. Istrinya nggak ada tanda-tanda suaminya marah. Kenapa? Nggak boleh mukul. Jadi gimana istrinya tahu suaminya tuh sudah semarah apa gitu. Abis ini ngapain tuh? Kan nggak ada tanda-tandanya. Jadi istrinya tuh akan selalu nggak remeh. Paling nanti dinasihatin lagi. Paling nanti gimana diomongin lagi. Gitu aja guys. Jadi istrinya tidak untuk tobat tuh dia jauh dari kata tobat. Kenapa? Karena tidak ada aksi-aksi. Ini kayak cerai itu kan hukuman ya. Menceraikan istri adalah hukuman bagi dia. Kalau dia tuh kalau digunakan tempat ya, bukan menceraikan asal-asalan gitu kan. Jadi sama kayak perusahaan ya. Perusahaan itu ketika dia mau memecat karyawan itu sebenarnya ada sinyal-sinyal dulu. Dikasih sinyal jelas karyawannya. Ya, pertama misalnya cuma dikasih sanksi begini. Lalu kedua mungkin potong gaji. Ketiga sanksi dia adalah bos marah besar dan dan hukum Anda misalnya dia dihukum apa lah gitu kan misalnya kan. Dan yang terakhir ada dipecat. Jadi karyawan tuh tahu rangkaiannya. Oh berarti kalau udah begini nih bos nih abisnya pecat saya nih. Enak transparan. Ya jadi dan dia tentu tahu ini udah parah banget nih. Dia tahu tingkat parahnya tuh seperti apa. Sehingga dia bisa ambil keputusan yang bijak gitu kan. Tapi coba kalau wanita Kristen, dia tidak dapatkan sinyal-sinyal itu. Nggak tahu dia suami semarah apa. Karena rangkaian itu tidak ada. Sinyal-sinyalnya tuh ke arah kehukuman tuh nggak ada. Jadi dia akan mendapati suaminya tuh ya, kita ngomong yang ikut aturan ya, bukan yang nggak ikut aturan. Tapi apakah semua ikut aturan? Itu pertanyaannya. Jadi jangan kira dunia indah. Oh semua orang ikut aturan, enggak. Jadi dia tuh nggak boleh mukul. Padahal mukulnya bukan yang sakit atau membekas ya, tapi hanya simbol. Nggak boleh cerai. Ini istrinya tuh akan susah tobat guys.
Kenapa ya? Tiap-tiap jumpa isinya bandel, cuman dikatakan jangan apa ya, jangan bandel ya. Gitu-gitu terus. Isinya lihat ini kemarin gitu lagi. Ini berarti suamiku nggak marah nih. Tapi kalau isinya melihat ada perbedaan sikap suami, awalnya begini, kok makin hari makin begini ya, ini berarti marah nih. Tahu dia kan, berarti suamiku sudah pada titik nggak bisa lagi sudah pada titik tidak bisa lagi nahan kesabarannya. Ada dalam satu sinyal-sinyal itu guys, sehingga istrinya akan lebih gampang untuk menyikapi, akan lebih gampang tobatnya gitu loh. Nah itu guys, jadi Islam itu adalah agama yang logis, yang penuh solusi. Nggak ada dalam Islam itu hal-hal selubung, nggak ada, semua transparan. Istri tahu sinyal-sinyal suami dan si istri bisa menyikapinya dengan setelah mengetahui sinyal-sinyal itu. Tapi di sana tidak ada. Istri tidak bisa membaca sinyal dari suami karena suami itu tidak boleh memukul, yang padahal memukulnya tidak membekas dan tidak sakit, dan tidak boleh menceraikan. Apa sinyalnya coba? Kalau suami itu sudah pada tahap dia sudah titik nadir, apa? Nggak ada sinyalnya guys. Sehingga istri tidak bisa bersikap dengan wajar. Dalam artian orang itu kan bisa kayak ada karyawan ya. Karyawan ini cuma karena ada kerja perusahaan. Tidak ada sinyal-sinyal seperti itu. Kapan Anda tuh tanda-tanda apa kalau Anda tuh mau dipecat, yaitu sebelumnya Anda tuh misalnya dipukul bos ya. Jadi bos Anda memukul Anda tuh dengan kertas gitu kan, sana marah tapi nggak sakit Anda gitu. Tapi ini tidak ada gitu. Bahkan dipecat pun nggak boleh, nggak ada dari pecat. Anda boleh mainkan ya. Kalau misalnya perusahaannya bagus oke. Tapi kalau perusahaannya zolim gimana? Dapat suami zolim gimana? Makanya Islam itu memberi solusi. Jadi Anda tidak akan bakal terjebak di rumah tangga yang kacau balau. Anda tidak akan bisa diselingkuhi. Kenapa? Karena prianya ngapain selingkuh? Bisa poligami kok. Dan Anda langsung ketahuan. Mau poligami. Syukurlah. Tahu saya kan. Saya mama bang, saya nggak bisa poligami bang. Abang sebenarnya urutkan dengan abang. Dan langsung sampaikan tadi. Abang kalau nggak mampu adil, abang kalau dizolim tuh abang poligami. Bukannya saya mengharapkan poligami bang. Tapi artinya gitu bunyinya bang. Ya, sebagai wanita menyampaikan ke suami Anda bahwa akan lebih dekat bagi abang untuk buat zolim kalau abang punya istri lebih dari satu. Ngapain abang mau buat doa abang untuk saya sama saya aja abang nggak mampu mampu untuk menghandle satu saya aja, bagi tiga punya dua. Jadi istri itu harus cerdas menyikapi ini gitu kan. Nah kalau nggak mau dia terima ya sudah, tidak cerai, nggak masalah gitu kan. Jika kamu berkata bahwa Islam tidak mengajarkan seperti itu terserah kamu. Tetapi silakan kamu pelajari lagi Al-Quran surah 4 ayat 34, 4 ayat 3, dan 65 ayat 4. Justru kalau kita belajar, kita paham itu bagaimana prakteknya. Tanpa lagi dia nggak paham bagaimana prakteknya, apa konsekuensinya, apa kebaikannya, apa keburukannya. Tanpa lagi nggak paham. Jadi dia tuh menyamakan pukulnya tuh sama seperti menghantam sampai mati atau sampai bau belur. Nggak semua mukul seperti itu, nggak semuanya tanpa lagi. Kan? Ada pukulan-pukulan tuh yang yang membuat orang tuh lebih baik. Ada kayak istri, ya kita udah nasihatin dia mempan, di opsi terakhir itu kita pukul dengan pakai kertas. Ada dia peluang lebih baik. Kenapa? Dia tahu ini suamiku udah nggak bisa lagi terima, habis ini dia ceraikan aku. Langsung istrinya berubah. Kalau istrinya punya otak ya, punya waras ya. Saya tidak ngomong kalau istrinya nggak punya warasan. Kalau istrinya nggak punya warasan ya apapun yang dilakukan tidak akan berguna. Tapi ketika Anda sudah sampai pada tahap itu ya, opsi sebelum menceraikan, istrinya kalau waras dia akan sadar, oh ini habis ini diceraikan nih, makanya saya harus berubah sekarang. Ini saya harus berubah karena nggak ada lagi kesempatan berikutnya. Karena kesempatan berikutnya adalah cerai guys. Nah itu dia. Ya kan? Dan kalau cerai pun tidak masalah, cari yang lain gitu kan. Tapi kalau istrinya masih begitu ya dia akan menemui hal yang sama, karena dia tuh nggak mau dilakukan seperti itu kan. Nah, ini dalam Islam itu indah guys ya, indah sekali Islam itu. Al-Quran surah 4 ayat 34 jelas mengajarkan seorang suami untuk memukul istri. Al-Quran surah 4 ayat 3. Ini ada, memukul istri itu adalah opsi terakhir. Cara Allah untuk ngajar kita bagaimana diri istri, agar kita mendapatkan istri-istri yang kalau dia waras ya, istri itu akan baik. Karena cara mendidik itu guys ya nggak bisa satu metode, nggak bisa. Ya, nggak bisa satu metode. Coba
cara didik manusia aja. Karena Anda tahu kenapa ada hukum? Kenapa ada hukum penjara? Kenapa? Nggak bisa satu metode aja. Anda kira manusia tuh cukup dengan ngomong aja baik semuanya? Kan tidak. Makanya kayak orang-orang yang kriminal, itu mereka di penjara kan. Bahkan di penjara pun belum tentu mereka tobat. Tapi orang waras akan tobat ketika di penjara gitu guys. Paham ya logikanya? Jadi tingkatan hukuman itu akan membuat orang tuh akan lebih sadar, lebih aware. Kalau ini sudah buruk loh menimpa saya nih, ya kan? Udah hukuman saya udah berat nih. Berarti ini dia akan sesuatu yang menimpa dia lebih berat itu akan membuat dia tuh sadar lebih cepat, ya kan? Orang yang merasakan keterpurukan akan bangkit lebih cepat dibandingkan orang yang tidak merasakan keterpurukan. Dia nggak tahu rasanya kalah gimana, dia tahu menang terus ya dia akan lengah dan tidak waspada guys. Nah, itu intinya. Jelas menyarankan seorang lelaki untuk mempunyai sampai 4 istri. Dan Al-Quran surah 65. Ya. Makanya nggak paham gini ngomongnya. Tidak ada Quran itu menyarankan untuk punya istri 4. Nggak ada ya. Disarankan punya istri 1. Karena punya istri 1 itu lebih jauh dari berbuat zolim. Punya istri lebih 1 itu lebih dekat kepada perbuatan zolim. Artinya nggak semua manusia itu bisa mengelolanya. Sehingga lebih baik 1 saja. Islam menyarankan itu 1 saja ya, tapi tidak menghalalkan poligami. Itu poinnya guys. Jadi harus jangan dibalik ya, jangan dibalik. Lebih baik 1 saja. Jadi makanya pria-pria beriman itu ya 1 cukup. Ngapain 2, 3, 4 gitu loh? Daripada Anda lebih dekat kepada buat zolim, kecuali Anda mampu. Nah, itu silakan 2, 3, 4. Tapi kalau kayak ragu, masalah guys. Ya kan? Jadi jarang lah ada orang yang saya yakin punya isi 2 bisa adil gitu kan. Jarang sekali. Makanya poligami itu bukan untuk semua orang, hanya untuk tertentu saja guys. Orang-orang spesial yang memang punya kemampuan untuk itu gitu kan. Kalau orang kita kayak biasa jangan lagi poligami. Disarankan untuk punya isi 1 saja gitu kan. Ayat 4 jelas mengizinkan seorang lelaki untuk menceraikan istrinya. Itu adalah isi Al-Quran yang sekarang kamu percaya sebagai perkataan dari Tuhanmu. Ya, isinya itu tidak ada kaji, makanya tidak paham gitu kan. Tanpa lagi. Makanya ngaji itu yang benar. Ngaji yang benar. Guys, dia aja ngomong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia nggak beres. Itu baru basic loh. Apa kata dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kayak salah lawak gitu kan. Gimana coba? Itu yang basic nggak bisa dia. Ini orang-orang yang nggak ngaji kita lagi nggak mengerti apa itu poligami, apa itu cerai, apa itu mukul istri, nggak ngerti dia guys, ya kan? Karena nggak pernah ngaji gitu kan. Makanya kalau Anda nggak pernah ngaji, ya nggak usah so pinter gitu kan. Kalau udah ngaji silakan. Ini ngaji aja enggak, paham aja enggak, tapi kepanasan kayak gini gitu kan. Ini orang-orang gini guys, saya belum ngaji, belum ngomong. Saya aja ya, kalau saya tidak ngaji, saya nggak berani ngomong loh. Karena berat loh konsekuensinya di akhirat. Asal ngomong tuh berat loh guys. Maka saya sebelum buat konten, itu saya udah punya basic pengetahuan sebelumnya. Saya udah ngaji sebelumnya. Bahkan ketika saya ada suatu topik yang yang belum saya pahami, saya dengar pengajian dulu gitu. Saya ngaji dulu. Sehingga saya bisa bahas sesuai dengan keilmuan yang benar, yang nggak sesat gitu. Ada ilmunya gitu guys, ya kan? Jadi nggak salah-salah gitu kan. Jadi kita tuh nggak ngomong-ngomong sendiri, sesuatu yang tidak ngaji apa yang bisa diharap coba, ya kan? Error guys kalau ngaji itu, gitu kan. Jadi dia adalah ngaji lah, biar Anda tuh punya ilmu untuk ngomong. Jadi nggak asal-asal seperti apa lagi. Oke, jadi guys ini udah 1 jam lebih guys ya, hampir 2 jam ya. Ini karena videonya ini video panas gitu kan. Seorang Tamparagi yang kepanasan, lihat ada mualaf gitu kan. Dan mualaf nggak cukup bapaknya mualaf ya, main neneknya mualaf gitu kan, neneknya anaknya perempuan ini mualaf. Nah sekarang ada peluang anaknya mualaf gitu kan. Nah, jadi bahkan kayaknya belum ada peluang, belum dekat, malah masih jauh. Tapi gimana pun tetap ada peluang gitu kan. Karena gimana pun dia interaksi sama bapaknya yang muslim, yang mualaf. Nah, jadi ada peluang, waktu itu pun tidak sekarang belum besar gitu kan, karena pengakuan anaknya dia masih percaya pada Yesus sebagai Tuhan gitu. Cuman gitu aja Tamparagi sudah panas gitu kan, apalagi kalau nanti anaknya juga tanda-tanda lebih dekat ke Islam gitu. Tamparagi ini ya memang
apa ya guys ya, nggak panas saja dia, nggak emosi aja dia udah error, apalagi kalau udah begini tambah error guys. Oke, ini nanti kita akan buat part keduanya ya, ini panjang nih ya kan, terus kita komentari karena ini seru guys, seru ya kan, seru mengomentari orang yang sedang panas, melihat ada orang yang mualaf, apalagi ada peluang anaknya ikut mualaf juga gitu kan, meskipun tanda itu masih jauh, itu aja udah panas, apalagi nanti kalau tahu dia anaknya sudah lebih dekat lagi pada Islam gitu kan. Oke. Kalau kita sih anaknya mau mualaf atau tidak itu kan hak dari Allah, ngasih dia apa tidak gitu kan. Tapi kita tetap doakan semoga dapat hidayah. Jadi kalau tidak ya itu berarti memang Allah tidak tidak berkenan ngasih hidayah. Makanya itu ya kita tuh serahkan semua sama Allah. Apakah Allah beri hidayah atau tidak gitu kan. Jadi kita tuh tidak pernah galau, nggak pernah pusing, serahkan sama Allah gitu kan. Jadi kita hanya bisa kita ketika tugas kita dakwah, kita sampaikan kebenaran. Nah, setelah itu kita serahkan sama Allah. Islam indah guys. Islam itu tidak ngoyo. Tugas anda hanya berjuang. Sisanya serahkan sama Allah gitu. Jadi Islam itu tidak ada nyuruh anda berjuang lalu memastikan orang yang anda dakwah itu masuk Islam, udah nggak ada Islam begitu. Anda tinggal berjuang saja, sisa serahkan sama Allah gitu kan. Jadi kita sudah dapat pahala di situ. Nah, sekarang tergantung apakah orang yang didakwah itu muslim atau tidak gitu kan. Nah, itu juga hak Allah untuk ngasih dia hidayahnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita ini. Sampai jumpa lagi di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.